Ini suara saya, Bambang Suwarno, Ketua Ranting PSHT Gondang Cabang Nganjuk Pusat Madiun. Sebagaimana tayangan dalam konten video ini Tugu Prasasti yang terletak di desa atau rayon Pandean, wilayah Ranting Gondang, dibangun tanpa sepengetahuan juga seizin saya. Apabila izin saya juga tidak akan saya izinkan. Karena apa? Ini dibangun di tanah umum, bukan tanah milik pribadi, yang mana ada perintah himbauan dari cabang rapat kemarin untuk menginventarisir jumlah tugu, yang mana tugu ini sering dijadikan sebab gesekan antar perguruan. Kita semua tahu, tapi di desa ini, rayon ini, dibangunnya ini konon katanya seizin saya. Saya tegaskan tidak pernah, saya tahunya baru tadi malam, sehingga hari ini saya sikapi. Ini model tugunya, letaknya juga di jalanan desa seperti ini. Sebagai karanting saya ambil sikap, kemudian saya segel dengan tulisan saya sendiri. Ini bisa terbaca, Tugu Prasasti ini dibangun tanpa sepengetahuan seizin Ketua Ranting PSHT Gondang Cabang Nganjuk Pusat Madiun. Saya tidak bertanggung jawab apabila ada akses dari dibangunnya Tugu Prasasti ini. Demikian untuk menjadi perhatian Nganjuk hari ini 17 Oktober 2020. Saya Ketua Ranting Gondang itu Bambang Suwarno SMH. Nomor induk warga itu 900130 205. Ini suara saya. Saya langsung. Jadi ini saya segel sebagai Ketua Ranting. Siapa yang bertentangan dengan saya, mungkin dia pantas jadi Ketua Ranting. Terima kasih untuk semuanya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati anggota grup yang mengundang saya di dalam grup tersebut, yang anggotanya 200 lebih, dan yang beberapa saya japri, ternyata banyak ada juga yang dari luar pulau. Yang saya hormati seluruh anggota, seluruh dulur-dulur saya PSHT, tentunya berkhusus yang berpusat di Madiun. Kemudian yang saya hormati, mungkin ada Kang Mas tingkat 2 yang duduk atau menjabat di keorganisasian, kepengurusan organisasi tingkat cabang, tingkat ranting, bahkan rayon, pelatih dan warga sekalian. Saya akan menanggapi, mengklarifikasi terkait dengan konten video yang saya bikin. Memang saya sendiri yang bikin. Tulisan di dalam sebelah kiri tugu itu juga tulisan saya. Saya tanda tangani, bunyinya, isinya jelas seperti itu. Bisa di pause, ya kan? Isinya seperti itu. Jadi kronologis kenapa saya bikin video itu. Sebagian warga rayon atau desa Pandean yang memprakarsai dan membangun tugu tersebut sudah diingatkan sama kepengurusan rayon Pandean. Karayonnya sudah mengingatkan, bahkan warga sepuh sudah juga mengingatkan. Prosedurnya tidak dilalui, saudaraku semuanya. Konon katanya sudah izin karayon ketika karayonnya didatangi oleh perangkat. Padahal karayonnya mau tidak juga takut, mau bilang iya juga takut. Terus dikatakan katanya sudah izin saya. Nah, rapat sudah, tapi tetap, saya memanggilnya tidak. Kenapa? Cukup karayon. Karena karayonnya sudah tidak diingatkan, lisan mundur tanggal 17 bulan ini. Kemudian resmi tanggal 21 kalau nggak salah bulan ini persurat mundur dan menyerahkan stempel organisasi rayon Pandean. Nah, besoknya saya sikapi, berarti benar. Kemudian saya kirimkan panter untuk melakukan
mencari informasi bagaimana sih sebenarnya, tidak geseh dari yang disampaikan oleh karayonnya, sehingga saya sikapi seperti itu. Kalau masalah tugunya tidaklah salah, tapi berdiri di lahan itu, monggo silakan sama-sama kita nilai salah atau benar. Itu di jalanan umum, bahkan sebelah kanan daripada kiri daripada tugu itu ada prasasti AMD kalau nggak salah, atau apa KKN-nya adik-adik mahasiswa. Coba bandingkan itu. Terus sebelah kiri dari situ balai desa. Berapa jaraknya dari pagar pembatas jalan itu berdiri tugu itu? Sudah diingatkan, dan khususnya Ranting Gondang sudah menyikapi tugu prasasti ini. Karena apa? Di cabang Nganjuk sudah beberapa kali kita diumekan permasalahan tugu prasasti, karena ada permintaan dari Ketua Umum IPSI. Silahkan diklarifikasi, bahkan mungkin di dalam grup ini ada pengurus cabang. Kita ketua ranting cuman melaksanakan saja. Nah, otoritas sebagai ketua ranting saya gunakan. Kenapa kok saya bikin konten video itu? Ada masukan, harusnya dipanggil Mas. Silakan ditanya. Yang bersangkutan itu apa yang mau dipanggil? Kemarin Pamter saya datangkan ke sana, yang disampaikan sudah beda dengan yang terjadi. Sekarang lah sudah berdiri terus ya opo Mas, terus dus pundi Mas. Makanya ketika diingatkan ada organisasi ini, kita ini jadi warga melalui organisasi. Saya rasa semua tahu, kita dilatih oleh pelatih, yang ngurus tuh pengurus, sampai kita jadi warga. Ya kalau sudah jadi warga, organisasi dincak-encak itu bagaimana? Akhirnya saya kehilangan kepengurusan rayon, satu rayon yaitu Pandean. Nah itu silahkan di post video itu. Pandean tidak ada desa, tidak ada rayon juga. Model tugunya seperti itu. Terus di bawahnya itu kalimat itu bagaimana? Itu sanepan atau tidak? Atau mungkin yang saya yang bodoh, maaf ngapunten saya bilang seperti ini. Tapi otoritas saya sebagai ketua ranting, dan saya persembahkan kredibel saya sebagai karanting. Kalau saya salah, lebih baik saya mundur saja dari ketua ranting. Kenapa selalu mundur? Berarti saya nggak cakap mimpin Ranting Gondang. Kalau cuman karena video itu. Dan tujuan saya supaya semua bisa tahu, azas manfaat dulukan, harkan tipmas dulukan. Karena kita Eza ada di tengah-tengah masyarakat. Bisa ditanya, mungkin yang anggota grup dekat dari Gondang ini, ditanya masyarakat ngopi mungkin di warung, setuju tidak didirikan tugu itu, letaknya di situ itu. Dan saya untuk merobohkan jauh Mas, jauh sekali. Ngupas catnya saja tidak. Saya kalau merobohkan hancur saya. Tapi kalau saya nggak ambil sikap sebagai ketua, berarti saya apa? Tidak prosedur, membiarkan yang tidak benar. Saya nanti di akhir pasti ya dimintai pertanggungjawaban. Mimpin organisasi ini dimintai pertanggungjawaban. Ngurus organisasi tidak gampang. Kalau yang di jalanan bang-beng itu gampang Mas. Maaf saya bilang. Tapi ngurus kepelatihan ini nanti mau tes polos. Bagaimana kita mau pengesahan yang umurnya belum. Ini saya rasa seluruh dulur saya yang ngurus jadi pengurus pasti ngalami problematika seperti itu. Lebih baik kalau menurut saya pribadi berezalah secara perilaku. Jangan di baju. Ngapunten saya bilang seperti ini. Tanpa juga kita tunjukkan kalau kita perilaku kita baik, pasti tanya, "Oh itu wong Eza." Maaf, klarifikasi ini 7 menit 42 mungkin lebih. Ya kan? Supaya apa? Karena saya membacanya kok. Ya tapi nggak apa-apa. Itulah Eza, dulur banyak. Ya kan? Saya terima kasih yang memperhatikan. Terima kasih yang memberi masukan.
salut saya, video saya ternyata dibahas menjadi bahan diskusi, gitu. Terima kasih, saya masukannya saya membangun diri saya untuk menjadi lebih baik. Kalau salah, biarlah Bambang yang salah. Kalau benar, biarlah milik orang banyak, organisasi, masyarakat. Mungkin seperti itu. Jadi intinya, kesimpulannya memang sengaja saya menyikapi itu, gitu. Untuk apa? Jadi pembelajaran bagi kita semua. Terus bagaimana dengan adanya tugu itu yang berdiri di jalanan itu, ketika nanti ada perluasan pembangunan jalan bagaimana ke depannya, monggo kita kaji sama-sama, duduk bareng bagaimana baiknya. Kalau itu prosedural, insya Allah nggak seperti itu. Baik, terima kasih saudaraku semua yang saya hormati, yang saya cintai. Tidak saya melakukan seperti ini kalau saya tidak mencintai organisasi kita. Semoga Esa Jaya, semoga kita menjadi orang benar, yang kita lakukan selalu kemanfaatan bukan sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.